Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Pak Rendi doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya siap belajar tematik bersama Pak Rendi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tematik, tema 2 subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah. Sekarang kita akan belajar tematik tema 2 subtema 4 yaitu bermain di tempat wisata. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, kita berdoa dulu ya supaya materi yang kita pelajari hari ini dapat manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran. Nah, baiklah, di materi kita hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, PKN, SBDP, dan Matematika. Baiklah, sekarang kita akan belajar Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, baiklah, sebelum lanjut ke materi pembelajaran, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat nggak yel-yelnya? Masih ingat ya? Kita coba sama-sama. Tepuk semangat. 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 Lagi. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi bahasa Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan belajar ke materi bahasa Indonesia. Pak ini mau tanya nih, di sini siapa yang pernah bermain di tempat wisata? Pernah semua. Pasti sangat menyenangkan ya. Iya dong, karena kita bermain di tempat wisata kan banyak permainan, banyak hiburan, pokoknya banyaklah hal-hal yang menyenangkan. Terus juga ketika kita bermain ke kebun binatang, ke tempat wisata yang kebun binatang pasti menyenangkan. Karena di kebun binatang kan banyak hewan-hewan yang jarang kita lihat. Pastinya kita sangat antusias dan sangat gembira ketika melihat hewan-hewan tersebut. Contohnya hewan apa saja ya? Ada hewan gajah, ada jerapah, ada panda, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan baca nih cerita ada anak yang bermain di kebun binatang. Kita baca sama-sama ceritanya ya. Ini dia ceritanya. Sekarang kita baca sama-sama. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman-teman kelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Nama Pak Gurunya bukan Pak Rendi ya. Intinya mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap-siap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan yang baru. Nah, mereka mendapat pengetahuan yang baru. Tadi kita sudah baca ceritanya. Tadi ada yang memperhatikan nggak tanda baca yang ada di cerita tersebut? Contohnya seperti tanda koma, tanda titik, tanda tanya. Ada yang sudah tahu belum? Tanda-tanda itu maksudnya apa? Ataupun tanda-tanda itu untuk mencirikan apa di dalam cerita? Sekarang kita akan bahas tanda-tanda yang ada di cerita tersebut. Nah, tadi ada yang memperhatikan tidak tanda baca yang ada dalam cerita tersebut? Seperti tanda koma, tanda titik, tanda penulisan huruf kapital. Ada yang memperhatikan tidak?
Ada ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tanda-tanda dalam huruf-huruf. Nah, baiklah. Sekarang kita akan bahas tanda baca yang ada di dalam cerita tersebut. Sekarang Pak Rendi mau ke langsung tanda baca. Yang pertama, tanda koma. Ada yang tahu tanda koma untuk apa digunakannya? Ya, betul sekali. Tanda koma itu biasa digunakan untuk merinci. Contohnya, Pak Rendi membeli apel, jambu, dan alpukat di pasar. Nah, contohnya, Pak Rendi membeli jambu, koma, apalagi tadi apel, koma, dan alpukat di pasar, titik. Nah, jadi untuk perinci ada koma, komanya seperti itu. Itu namanya merinci. Terus juga tanda koma digunakan untuk apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini dia. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Ada yang bisa memberi contoh? Nah, maksud dari kalimat setara adalah seperti ini contohnya. Sarbini ingin sekolah, tapi masih pandemi. Nah, jadi yang Sarbini ingin sekolah, koma, tetapi masih pandemi, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tanda titik. Nah, baiklah, sekarang kita akan langsung membahas tentang tanda titik. Nah, tanda titik ini biasa digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, Pak Rendi adalah guru favorit di SDIT Darussalam. Terus, Pak Sam adalah guru bahasa Sunda di SDIT Darussalam, titik. Apalagi ya? Anak-anak kelas 2 suka sekali bermain di tempat wisata, titik. Nah, itu jadi titik itu untuk mengakhiri kalimat. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Ya, bagus sekali, boleh seperti itu. Terus juga tanda titik juga biasa digunakan untuk penulisan nominal uang. Contohnya seperti 2000. 2000 pasti ada tanda titiknya. 2.000. Ya, seperti itu ya. Digunakan untuk penulisan mata uang. Sudah tanda titik sudah. Sekarang kita akan bahas ke huruf kapital. Nah, baiklah, sekarang kita akan langsung ke huruf kapital. Nah, huruf kapital itu biasa digunakan dalam penulisan awal kalimat. Contohnya apa ya? Aku sangat bahagia melihat mereka bahagia. Nah, yang tulisan akunya, yang huruf A-nya itu menggunakan huruf kapital karena kata aku merupakan kalimat pertama dalam kalimat tersebut. Nah, baiklah, sekarang kita akan langsung membahas tentang huruf kapital. Nah, penulisan huruf kapital. Huruf kapital itu biasa digunakan dalam penulisan awal kalimat, terus nama agama, nama bulan, nama orang, nama hewan, nama negara. Boleh. Sekarang Pak Rendi mau kasih contoh dalam penulisan awal kalimat. Aku sangat senang melihat mereka senang. Nah, jadi yang kata akunya, yang huruf A-nya itu menggunakan huruf kapital. Karena kata aku merupakan yang ada di awal kalimat, yang berada di awal kalimat. Seperti itu. Terus juga dalam penulisan bulan ataupun nama orang. Contohnya, bulan Maret lalu Dimas dan Nina membeli buku. Terus, hari ini cuaca sangat cerah. Nah, terus juga dalam penulisan nama agama. Contohnya, Andi beragama Islam. Nah, yang Islamnya itu, yang huruf I-nya itu menggunakan huruf kapital. Terus juga agama apa lagi yang ada di Indonesia? Willy beragama Kristen. Boleh. Terus siapa lagi? Oh iya, Pak Rendi punya teman orang Bali namanya Niputu beragama Hindu. Tuh yang Niputunya, yang huruf N-nya menggunakan huruf kapital, yang Hindunya, yang huruf H-nya itu menggunakan huruf kapital karena nama orang dan nama penulisan agama itu menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Ya udah, baiklah. Kalau misalkan sudah paham,